Dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing dalam kebaktian kita pada hari ini terambil dari Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15 yang demikian bunyinya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat. Ini merupakan pengakuan kami ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang besar, Allah yang akbar, Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi ini. Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna dan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, bahwa dalam kebaktian pada hari ini kami beroleh kesempatan satu kali lagi dalam hidup kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Kudus berkenan memberikan kepada kami hikmat, supaya kebenaran firman Tuhan yang kami dengar dapat kami pahami, kami ingat, dan kami lakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarnya. Amin. Mari kita membuka dan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu raja. Pilatus bertanya kepadanya, engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya. Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang ini seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidupnya tiap-tiap hari. Shalom. Hari ini dalam kalender gereja kita telah ada di Minggu Sengsara yang ke-6. Tema pemberitaan firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama pada hari ini yaitu ketidakberdosaan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus bersabda, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada 3 alasan mengapa dia adalah jalan satu-satunya menuju kepastian hidup yang kekal. Alasan yang pertama adalah karena dia adalah Tuhan. Saudara, dalam Injil Markus pasal yang kedua, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang lumpuh, Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, pulanglah, dosamu sudah diampuni. Orang Farisi dan para ahli Taurat menjadi gusar dan bertanya, siapa dia? Kok bisa mengampuni dosa? Mereka belum tahu kalau Yesus adalah Tuhan. Hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa kita dan memberi kepastian hidup yang kekal. Karena dia adalah Tuhan. Alasan yang kedua, karena dia adalah pribadi yang benar. Semua kita telah berdosa. Tapi dalam nats pembimbing kita tadi, Alkitab berkata, iya, imam besar kita ini,
turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, terkecuali dalam hal dosa. Dia pribadi yang benar, maka dia bisa mengampuni dosa kita. Alasan yang ketiga adalah karena dia mati tanpa pencurahan darah. Tidak ada pengampunan dosa. Mengapa? Karena di dalam darah ada nyawa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dosa menyebabkan nyawa kita harus binasa. Tapi nyawa Yesus diserahkan bagi kita, menggantikan kita, sehingga kita beroleh keselamatan. Ketika Yesus Kristus yang adalah Tuhan berinkarnasi menjadi manusia, dia menjadi manusia sejati. Dan sebuah pertanyaan penting bagi kita adalah, sebagai manusia sejati, apakah Yesus tidak berdosa? Saudara, kalau kita memperhatikan bacaan kita tadi, maka di sana kita akan lihat ada dua kelompok orang. Kelompok yang pertama itulah kelompok dari dunia rohani. Di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, mereka di sana menyampaikan tuduhan kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang melakukan kesalahan, dan kesalahannya, dosanya layak mendapatkan hukuman mati. Tuduhan yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi pertama adalah tuduhan yang berhubungan dengan hukum Taurat. Yesus bersalah karena bekerja pada hari Sabat. Yesus dianggap bersalah karena menyatakan dia mengampuni dosa. Yesus berkata bahwa bait Allah akan dirubuhkan dan dia akan membangun kembali dalam waktu 3 hari. Dan masih banyak tuduhan lain yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi, dan menurut mereka Yesus telah melanggar hukum Taurat. Dia telah berdosa dan layak dihukum mati. Tapi orang Yahudi pun menuduh Tuhan Yesus melanggar hal yang berkaitan dengan pemerintahan secara sekuler, hukum kenegaraan. Ia tidak membayar pajak. Ini sebuah tuduhan. Karena kalau kita ingat, Tuhan Yesus pernah berkata kepada Petrus, berikanlah kepada Allah apa yang menjadi haknya Allah, dan berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi haknya Kaisar. Lalu mereka juga menyampaikan tuduhan bahwa Yesus Kristus menyebut dirinya raja. Sebenarnya ungkapan raja ini ingin membenturkan Tuhan Yesus dengan pemerintahan yang sah pada waktu itu. Hanya ingin menggiring opini, meyakinkan Pilatus bahwa orang ini, pribadi ini tidak loyal terhadap pemerintah Roma dan layak untuk dihukum mati. Itulah tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi, yang intinya adalah bahwa Yesus adalah orang yang berdosa dan layak untuk dihukum. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang datang dari dunia sekuler, dari pemerintahan secara dunia, yang dalam hal ini diwakili oleh Pilatus. Siapa sesungguhnya Pilatus itu? Pilatus adalah wakil dari pemerintah Roma. Pilatus adalah seorang prokurator, representatif dari Kaisar Roma. Sistem pemerintahan Romawi sangat berbeda dengan sistem pemerintahan Yunani. Sistem pemerintahan Yunani itu sifatnya sentralistik dengan filosofi Helenismenya. Semua harus diyunanikan. Tapi ketika Roma mengambil alih pemerintahan dunia tahun 63, Roma merubah sistem. Tadinya sentralisasi, sekarang desentralisasi. Kaisar mengangkat raja wilayah, yang dalam hal ini semacam raja boneka. Tapi raja boneka ini memiliki kewenangan yang terbatas. Ada 2 hal yang tidak diberikan kepada raja wilayah. Hal yang pertama adalah pajak, pemungut cukai,
Mereka punya SK-nya adalah SK pemerintah Roma. Tidak heran kalau seringkali mereka mengambil uang lebih dari yang seharusnya dan orang tidak berdaya. Karena apa? Karena ini adalah orang pusat. Tapi hal yang kedua adalah hal yang berkaitan dengan hukuman mati. Bahwa keputusan hukuman mati memang tidak diberikan kepada raja wilayah. Dari Kayafas, Pilatus ke Herodes kembali lagi kepada Pilatus. Mengapa? Karena keputusan terkait dengan hukuman mati ada di Pilatus sebagai wakil dari pemerintah Roma. Apa yang dikatakan oleh Pilatus berkenaan dengan Tuhan Yesus? Kalau saudara memperhatikan di dalam ayat yang keempat, kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Itu yang pertama. Mari kita lihat di ayat 14. Dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya. Dan dari kesaksian, kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya." Ini sudah 2 kali. Mari kita lihat di ayat yang ke-22. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada satu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati." Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 kali secara verbal Pilatus memberikan pengakuan bahwa dia tidak mendapati sesuatu pun yang salah dari Tuhan Yesus. Saudara, bukan hanya sebuah pengakuan bersifat verbal, tapi dari teks yang paralel dalam Matius pasal yang ke-27 ayatnya yang ke-24, Pilatus mengambil air dan membasuh tangan di hadapan begitu banyak orang. Maksudnya adalah bahwa aku tidak bertanggung jawab terhadap darah orang yang tidak bersalah. Mengapa Pilatus masuk dalam pengakuan iman rasulik itu? Karena Pilatus mewakili pemerintahan dunia memberikan kesaksian bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang tidak bersalah, yang tidak berdosa. Pengakuan ini bukan hanya datang dari Pilatus. Kalau kita memperhatikan dalam Matius 27 ayat 14, istri Pilatus memberikan pesan, engkau harus hati-hati memutuskan sesuatu berkaitan dengan orang yang tidak bersalah ini. Istri Pilatus mengakui Yesus Kristus tidak bersalah. Pengakuan itu bukan hanya datang dari Pilatus dan istrinya. Kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 23 ayat 41, salah satu penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ketika temannya yang lain menghujat, maka dia berkata seperti ini, "Kita memang dihukum karena kita bersalah, tapi orang ini," menunjuk kepada Tuhan Yesus, "orang ini tidak." Penjahat aja tahu bahwa Yesus tidak berdosa. Banyak orang baik yang tidak tahu bahwa Yesus adalah pribadi yang benar, yang tidak ada dosa padanya. Kepala pasukan yang memimpin eksekusi di salib di Golgota, ketika dia melihat peristiwa-peristiwa yang luar biasa di salib, ada gempa, ada kegelapan, maka dari mulutnya muncul pengakuan dalam Lukas 23 ayat 47. Sungguh orang ini adalah orang benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus adalah pribadi yang benar. Maka dia adalah pribadi yang layak untuk menggantikan posisi kita sebagai orang yang tidak benar, orang yang berdosa. Semua kita lah orang berdosa. Roma 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa
dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka jangankan menolong orang lain yang berdosa, menolong diri kita sendiri untuk keluar dari dosa kita pun kita tidak sanggup. Maka diperlukan pribadi yang benar untuk bisa menggantikan kita yang berdosa ini. Bapak Ibu, kalau Yesus pribadi yang benar, mengapa dia harus mati? Kalau kita perhatikan di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Segenap dosa kita, kenajisan kita, ditimpakan dalam tubuh kemanusiaan Kristus. Ia memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang tidak benar ini bisa diselamatkan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Satu pribadi yang benar mati untuk semua orang dan untuk semua dosa. Kalau kita bisa melihat sebentar ke perjanjian lama, tuntutan berkenaan dengan pengampunan dosa adalah satu dosa, satu korban. Tapi perhatikan bahwa Kristus pribadi yang benar, dia satu pribadi menggantikan kita semua orang yang sudah berdosa. Satu korban untuk semua orang dan untuk semua dosa. Maka Bapak Ibu dan Saudara, nilai kematian Kristus di salib bukan hanya memiliki nilai rohani, tapi juga nilai ekonomis. Kita masih hidup dalam hukum Taurat. Kalau satu keluarga ada 5 orang, suami, istri, 3 orang anak, maka di sana akan berlaku ketentuan seperti ini. Satu orang itu satu korban, satu dosa. Kalau 5 orang sudah 5 korban hanya untuk satu dosa. Tapi puji Tuhan, Yesus sudah mati menggantikan kita. Dia pribadi yang benar, satu korban untuk semua orang dan untuk semua dosa. Saudara bangga bertuhankan Yesus, pribadi yang sangat memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan kita. Bahwa kematiannya di salib itu bersifat objektif pasif. Dia mati di salib untuk semua orang dan tanpa andil siapapun, bukan karena kita baik. Maka dia mati untuk kita. Karya Kristus di salib yang bersifat objektif untuk semua orang tanpa andil manusia itu sudah selesai dikerjakan oleh Tuhan Yesus di salib. Ketika Tuhan Yesus ada di salib, ia berkata, tetelestai, sudah genap. Artinya bahwa semua tuntutan berkaitan dengan pengampunan dosa dan kepastian hidup yang kekal sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di salib. Kalau begitu, apa sikap kita terhadap karya Kristus di salib itu? Roh Kudus sementara bekerja untuk mengenakan keselamatan ini kepada kita semua. Inilah karya yang bersifat subjektif, aktif. Subjektif artinya tidak bisa diwakili. Bahwa orang per orang. Aktif artinya apa? Artinya harus meresponi. Harus secara pribadi memiliki respon terhadap karya Kristus di salib. Alkitab berkata, barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya kepadanya. Tapi ada seorang hamba Tuhan, namanya Lois Berkhof. Dia berkata bahwa yang namanya iman itu ada 4. Ada iman historis, adalah iman yang diwariskan oleh keturunan. Orang tuanya Kristen, otomatis dia jadi Kristen. Ada iman sementara,
yang dipengaruhi oleh situasi atau keadaan. Sementara dia banyak uang, dia doa Anda amin amin. Sementara dia banyak uang, dia seakan berkata selamat tinggal Tuhan Yesus. Nanti kita ketemu lagi kapan-kapan kalau saya tidak punya uang lagi. Ada iman yang ketiga namanya iman mujizat. Yang mungkin ke gereja, menyanyi sungguh-sungguh memuji Tuhan, berdoa, dengarkan khotbah, memberi persembahan. Tapi sebenarnya dalam hatinya yang paling penting bagi dia bukan Yesus, tapi mujizat. Contoh yang kita dapat dalam Alkitab adalah 10 orang kusta. Mereka sama-sama berseru kepada Yesus. Dan mereka sama-sama ditahirkan. Tapi berapa orang yang kembali kepada Yesus? Hanya 1. Mengapa yang orang itu tidak kembali kepada Yesus? Karena sebenarnya mereka tidak butuh Yesus. Mereka hanya butuh mujizat. Dan banyak orang Kristen yang sebenarnya lebih membutuhkan mujizatnya Yesus daripada pribadi Yesus itu sendiri. Tapi ada iman yang keempat. Itulah iman yang menyelamatkan. Kalau ada iman yang menyelamatkan, pasti ada iman yang tidak menyelamatkan. Iman historis itu baik, tapi tidak menyelamatkan. Iman sementara tidak menyelamatkan. Iman mujizat pun tidak menyelamatkan. Ketika seorang dari 10 orang itu datang dan tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepadanya, pulanglah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya dosamu sudah diampuni. Dan engkau beroleh kepastian hidup yang kekal. Ketika seorang memiliki iman yang menyelamatkan. Yaitu sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Dan membuka hatinya, mengundang dia masuk dalam hatinya sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Alkitab berkata, dia yang tadinya adalah orang berdosa, mengalami pembenaran, justification, bukan karena usaha pribadinya menjadi orang benar, tapi dia dibenarkan karena imannya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah pribadi yang benar. Tetapi dibuatnya berdosa. Kepadanya ditimpakan segenap dosa dan kenajisan kita. Di tubuh kemanusiaannya di kayu salib, dia memikul semua dosa dan kenajisan kita. Supaya kita yang berdosa mengalami pembenaran oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Jemaat sekalian, pastikan bahwa saudara tidak hanya menjadi orang Kristen, tetapi menjadi orang Kristen yang memiliki kepastian keselamatan. Dalam masa-masa sengsara seperti ini, kita diingatkan bahwa ada pribadi yang benar, dibuatnya menjadi dosa, menanggung segenap dosa kita. Tujuannya apa? Supaya kita yang berdosa dibenarkan ketika kita percaya dan menerima dia dalam hidup. Pastikan bahwa saudara sungguh-sungguh percaya Yesus itu Tuhan. Amin. Saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dia juru selamat satu-satunya. Tidak ada yang lain. Amin. Pastikan bahwa dalam doa-doamu, pernah satu kali engkau berdoa sungguh-sungguh di satu tempat. Tidak minta berkat, tapi hanya minta pribadi Tuhan Yesus datang dalam hidupmu sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Saat engkau meminta Tuhan Yesus datang dalam hidupmu sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi, maka engkau dibenarkan. Status hidupmu berubah. Engkau yang tadi adalah musuh atau setru Allah diangkat menjadi anak Allah, diberi kuasa menjadi anak Allah. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Nya dalam hati dan pikiran kita dan menolong kita untuk melakukannya. Amin. Tuhan memberkati. Jemaat sekalian, saya undang bangkit berdiri bersama dengan orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita, dan baiklah masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,